Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube Explore Masisir. Nah, kali ini saya akan mereview kitab ya, karena ada yang request untuk mereview kitab yang saya pelajari di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sebelum mereview, kita tahu bahwa Al-Azhar itu ada dua ya, ada jamiah, ada jami. Jami itu kita belajar di kuliahan sesuai fakultas masing-masing, sesuai jurusan masing-masing, sesuai tingkat masing-masing. Oleh karena itu kitabnya itu ditentukan oleh kuliah. Dan ada lagi jami. Jami itu kita belajar talaki langsung bersama Masyaikh Al-Azhar di Serambi Masjid Al-Azhar. Dan kita bebas ingin belajar ilmu apa, misalkan Al-Quran, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, mantik, usoroh, balagos, semuanya ada. Fikih semuanya ada. Jadi kita tinggal milih mau fikih Syafi'i, fikih Hanafi, Hambali, Maliki, itu ada semuanya. Dan itu bertingkat. Kita misalkan mau ngambil fikih Syafi'i, itu ada tingkat, ada mubtadi, ada tingkat awal nih, pemula. Kemudian habis itu naik lagi kalau udah selesai ke tingkat menengah. Habis kalau selesai itu ke tingkat yang terakhir ya. Pokoknya udah final gitu. Jadi Masya Allah banget ya, Al-Azhar itu sangat dalam bidang keilmuan sangat tertata rapi gitu kan, semuanya ada disediakan oleh Al-Azhar. Makanya tidak salah kalau ada orang berkata jika Ka'bah adalah kiblatnya sholat orang Islam sedunia, maka Al-Azhar adalah kiblatnya ilmu orang Islam sedunia. Bukan hanya orang Islam, untuk semua yang ingin belajar ilmu agama di sini adalah pusatnya atau kiblatnya. Dan sekarang saya akan merekomendasikan kitab Sofahat min Sobril Ulama. Kitab ini adalah karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang mana beliau ini juga termasuk lulusan Al-Azhar. Beliau masuk Al-Azhar pada tahun 1944 dan beliau juga menjadi ulama besar di Syria. Dan kitab Sofahat min Sobril Ulama ini kitab yang sangat direkomendasikan oleh Syekh Utsman Azhari. Jadi ketika Syekh Utsman Azhari ditanya nih, ya Syekh, kitab apa yang paling direkomendasikan untuk para pelajar? Maka beliau menjawab salah satunya Sofahat min Sobril Ulama. Karena di sini itu di dalamnya menceritakan perjalanan kisah nyata para ulama besar dalam ketekunan mereka, keseriusan mereka. Kemudian ada ulama yang kekurangan dalam harta gitu kan. Ada ulama yang intinya semua ulama besar diceritakan di sini gitu kan. Jadi sangat menginspirasi. Kalau kita biasanya baca atau mendengar kisah orang sukses kan kita terinspirasi, jadi semangat. Begitupun dengan pelajar seperti kita, kalau baca kitab ini pasti akan semangat gitu. Karena Masya Allah gitu kan, di dalamnya itu banyak banget, lihat, tebal banget. Ini namanya kitab Sofahat min Sobril Ulama. Nah kemudian saya akan mereview kitab-kitab yang saya pelajari ya, karena saya Usuluddin tingkat 1, maka saya mempelajari kitab 16. Jadi ada 16 kitab yang harus dipelajari ya selama tingkat 1 ini. Yang di dalamnya itu ada Nuzum Islamiyah, ada Mantik, kemudian ada Tarikh Sunnah, kemudian ada Ulumul Quran, kemudian ada Nahwu, kemudian ada Ulumul Hadis, kemudian ada Adyanatul Qadimah, kemudian ada Usul Dakwah, kemudian ada Qasas Quran, kemudian ada tafsir dari Tafsir Baidawi, kemudian ada ilmu tauhid Al-Qaulus Sadid, kemudian ada tasawuf ya. Kemudian ada Inggris nggak ada ininya, kemudian juga Quran. Nah ini ada fikih ya. Jadi semuanya itu ada 16 ya. Di tingkat pertama, tahun pertama ini kita mempelajari 16 kitab ya. Dan alhamdulillah sekarang udah ujian akhir tahun, yang mana tinggal satu pelajaran lagi gitu. Dan ini fikih. Nah misalkan di fikih ini tuh kitab yang semuanya ini tuh namanya Muqarrar, yang mana diambil dari kitab kuning. Yang mana kitab kuning ini sama dokter ditulis lagi, kemudian disyarahin lagi, dikomenterin lagi, ditalik, dijelasin lagi gitu kan. Kemudian referensinya ini. Nah, kalau fikih misalkan, kalau fikih ini di dalamnya bukan hanya membahas tentang fikih Syafi'i atau apa gitu kan, karena Al-Azhar itu dari berbagai negara ya muridnya, pelajarnya, maka fikih ini di dalamnya dari berbagai pendapat. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya dikumpulkan dan ntar diambil yang paling rojih dari para ulama. Intinya, jadi ini mengapa Al-Azhar itu sangat kuat, sangat kokoh tawasudnya, moderatnya. Ya karena Al-Azhar itu menampung ya, menyuguhkan berbagai dalil dari para ulama-ulama gitu kan. Jadi kita itu kalau udah belajar
di Al-Azhar itu akan sangat susah mencari kesalahan orang lain dalam segi ibadah, segi apapun, karena kita tahu dalilnya, oh dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini, sehingga mulut kita terkunci untuk menyalahkan orang lain. Nah itu. Nah namun sulitnya tawasud ini di pertengahan. Jadi golongan kanan itu menganggap kita itu lebih condong ke golongan kiri, dan golongan kiri menganggap kita itu lebih condong ke golongan kanan. Nah itu tawasud itu seperti itu. Maka tapi Al-Azhar tetap kokoh dengan tawasudnya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Nah kemudian contohnya nih di dalam masalah Fatihah ya, di dalam masalah Fatihah di mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali Fatihah itu wajib. Namun di kalangan mazhab Hanafi Fatihah itu tidak wajib. Jadi sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Nah, kalau kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu dalilnya, otomatis kita akan menganggap mereka sesat, salah gitu kan, berdosa besar. Padahal dalilnya juga masuk akal, karena imam yang empat ini luar biasa ilmunya ya, tidak diragukan lagi gitu. Dan hadisnya itu